Mengaji bersama menebar kebaikan. Bahwasanya pelajaran-pelajaran penting itu menyertai dan menyelimuti kisah beliau. Bagaimana tidak? Pertama, Allah telah menunjukkannya Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beliau sebagai kekasih Allah. Dan hanya ada dua orang nabi yang Allah angkat menjadi khalil, kekasih, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat pantas sekali kalau hari ini, dan tidak berlebih-lebihan kalau hari ini kita sedang mengkaji kisah sosok seseorang yang memang itu pantas untuk kita kaji, yaitu sosok Nabiullah Ibrahim, sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setiap kita membuka lembaran Al-Qur'an, pasti Allah di sana menyebutkan banyak nama Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka memuji beliau. Dalam rangka memuji beliau. Nah, disinilah kita akan mengetahui kenapa beliau begitu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada sesuatu yang menyertai beliau. Maka kita mulai dari bagaimana kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang dilahirkan di Babil, di Irak. Namun pada akhirnya beliau terpaksa harus meninggalkan kampung halamannya. Tentu saja dengan kesedihan yang tidak mungkin ya bisa disembunyikan oleh beliau. Pasti sedih sekali ketika kita harus terusir dari kampung halamannya, di mana kita tumbuh di sana, kita besar di sana. Dan yang mengusirnya adalah bukan siapa-siapa melainkan ayahnya sendiri. Melainkan ayahnya sendiri. Dan apa yang membuat beliau terusir itu bukan beliau adalah seorang yang menghabiskan harta orang tuanya, bukan, merusak harta orang tuanya, bukan, durhaka kepada orang tuanya, bukan. Justru beliau berusaha untuk menyelamatkan orang tuanya yang bernama Azar dari api neraka. Itu disebutkan oleh Allah di dalam surah Maryam. Ya. Wa idz qala Ibrahimu li abihi ya abati. Panggilannya aja udah indah banget. Beliau itu orang yang sangat sopan sekali, kepada ayahnya aja bilangnya ya abati. Itu ya abati itu dalam bahasa Arab itu panggilan yang sangat sopan, panggilan yang sangat santun, bukan hanya sopan dan santun, tetapi seorang anak yang betul-betul menunjukkan begitu sayangnya kepada orang tua. Catat ini. Dimulai dari sini. Begitu sayang kepada orang tuanya. Dalam surah Maryam disebutkan beberapa poin, yaitu menasihati ayahnya kenapa menyembah berhala, la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a, padahal enggak bisa dengar, ya, enggak bisa lihat, enggak bisa ngasih manfaat kepadamu. Bilang lagi, ya abati, udah datang kepadaku, qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik, aku sudah dapat ilmu dari Allah yang belum datang kepadamu, fattabi'ni, ikuti aku. Itu pun juga ditolak. Disebutkan lagi, ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahandaku jangan engkau sembah syaitan. Disebutkan lagi pada akhirnya, ya Ibrahim, ya, qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim, kamu benci Tuhan kami Ibrahim. La illam tantahi, kalau engkau enggak berhenti dari ucapanmu itu, kalau engkau enggak berhenti dari dakwahmu itu, la arjumannak, aku akan merajam kamu, aku akan mengusir kamu. Wahjurni maliya, tinggalkan aku jauh-jauh. Sedih sekali ya mendapatkan ucapan dari ayahnya yang saat itu beliau sangat mencintai ayahnya, sangat menyayangi ayahnya. Ya, bahkan ketika beliau terpaksa harus pergi meninggalkan ayahnya, beliau mengatakan qala salamun alaik, semoga keselamatan senantiasa menyertai ayahanda. Sa'astaghfiru laka rabbi, tenang aja ayahku, pasti aku akan mohon ampun sama Tuhanku. Padahal kan nggak bisa. Kalau orang kafir mati, nggak bisa kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuninya, itu sia-sia, bahkan dicela itu, bahkan nggak boleh, bahkan itu perbuatan yang haram.
Akhirnya singkatnya, karena tidak mungkin kita rincikan seluruhnya. Nabi Ibrahim itu ya diusir oleh ayahnya, oleh kaumnya, bahkan sempat dibakar, ya kan? Dibakar paksa, dan bahkan pada saat itu dipaksa bajunya itu dilucuti oleh kaumnya, kemudian dibakar. Namun ternyata api tidak mempan, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin dan janganlah kamu melukai Ibrahim. Soalnya kekasih Allah, ya kan? Dan api itu makhluk Allah, jangan kamu apa-apakan. Ya, istilahnya itu kekasih saya, kata Allah. Jangan kamu apa-apakan dia. Akhirnya nggak mempan tuh, nggak terbakar Ibrahim. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menyampaikan hadis, innan nas yuhsyaru yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Nanti seluruh manusia akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan hufatan, enggak pakai sendal, uratan, telanjang, ghurla, tidak dikhitan. Ya. Kemudian Rasulullah membawakan satu ayat, kama bada'nakum awwala khalqin nu'idu. Ya, sebagaimana kami menciptakan dahulu, ya, pertama kali. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Itu adalah janji kami, kata Allah. Dan pasti kami akan melaksanakan itu. Maksudnya pasti kita nanti akan berkumpul di hadapan Allah, nggak pakai sendal, semuanya telanjang, dan juga nggak berkhitan. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama kali manusia, awwalu man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Dan pertama kali yang nanti diberikan pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim. Bukan beliau, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru Nabi Ibrahim. Alasannya kata para ulama, karena dulu beliau dipaksa dilucuti pakaiannya untuk dimasukkan ke dalam api. Maka di hari kiamat Allah lah yang pertama kali memberikan pakaian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau terusir, para ibu, dari tempat kelahirannya. Kemudian beliau sempat singgah di Harran. Di Harran itu antara Syam dengan Irak, ya, di daerah Turki. Begitu beliau singgah di sana, ternyata kalau kaumnya dahulu yang beliau tinggalkan itu menyembah berhala. Kalau di Harran mereka menyembah bintang-bintang. Jadi mereka, kalau kaumnya yang dulu menyembah berhala di bumi, kalau kaum Harran itu mereka itu menyembah berhala-berhala yang di langit gitu. Maksudnya malaikat itu mereka dijadikan berhala, bintang-bintang itu dijadikan berhala, ada nama-namanya. Ya, begitupun beliau di sana terusir lagi sampai ke Mesir, yang pada akhirnya beliau juga sempat ke Makkah nanti, yaitu mengantarkan Hajar dan putranya Ismail. Kemudian beliau ke Syam. Nah, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak pelajaran di sana. Di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdakwah tanpa hentinya, berdialog dengan kaumnya, yaitu kaum yang menyembah bintang. Kalau para ibu pernah mendengar bahwasanya katanya Nabi Ibrahim pernah mencari Tuhan, itu salah, itu bohong. Dalam Al-Quran kan ada, ya, Nabi Ibrahim ketika berdialog, oh itu matahari, oh mungkin itu adalah Tuhanku, ya, atau lihat bulan, ketika bulannya hilang, kalau saya nggak menyukai sesuatu yang hilang, datang matahari, oh mungkin itu Tuhanku, dia lebih besar gitu. Tapi ketika dia terbenam, aku tidak suka, ya, melihat masa Tuhan terbenam hilang seperti itu. Itu bukan sedang mencari Tuhan. Nabi Ibrahim sedang berdialog dengan kaum penyembah bintang supaya mereka itu berpikir, masa kalian menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah bulan, padahal mereka sendiri datang dan pergi, muncul kemudian hilang. Pasti ada yang ngatur, bukan mereka sendiri, dan bukan mereka yang pantas disembah, melainkan zat yang telah mengatur mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dicatat, ya. Nabiullah Ibrahim ketika diusir oleh kaumnya ditemani oleh istrinya yang bernama Sarah. Sarah ini adalah wanita yang salihah. Wanita yang salihah. Bagaimana kesalihan Sarah ini? Ya,
dia mau menemani Ibrahim, padahal Nabi Ibrahim itu diusir. Menemani bagaimana Nabi Ibrahim dari satu negeri ke negeri yang lainnya, safar dengan beliau. Dan dalam satu kisah, ketika singgah di kota Mesir, Nabi Ibrahim itu ketemu dengan raja, di mana raja tersebut sangat zalim dan gemar mengoleksi wanita. Pada saat itu dikatakan bahwasanya Sarah itu adalah wanita tercantik di dunia, sangat cantik sekali, sehingga raja itu sangat terpana dan terpukau dengan kecantikan Sarah. Akhirnya dia disandra, diambil. Dan raja tersebut tidak kuat ya untuk menjamah Sarah ini, namun Sarah ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang langsung dikabulkan oleh Allah, di mana langsung setruk rajanya itu. Ketika mencekik Sarah itu ya, langsung setruk karena Sarah nggak mau, akhirnya dicekik. Kemudian ketika dia merasa kayak seperti stroke lah begitu, maka minta lagi ke Sarah, ya coba berdoa kepada Tuhanmu supaya dilepaskan. Akhirnya normal lagi. Kemudian mau berbuat sesuatu lagi kepada Sarah, berdoa lagi sampai 3 kali. Kemudian setelah itu Sarah diusir, pergi kamu iblis katanya, kata rajanya. Akhirnya pergi ke suaminya lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun tahukah, sesoleh-soleh apapun ya wanita, para ibu ini saya baca dalam tafsirnya, ketika Sarah pada saat itu tidak kunjung diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah, Sarah pun juga berdoa, namun tidak kunjung pula diberikan anak. Akhirnya ketika dalam perjalanan, ketika sampai di Syam, Sarah memerintahkan Nabi Ibrahim atau menyerahkan Hajar, yaitu pembantunya, pelayannya, untuk dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Awalnya nggak ada rasa apapun. Sarah ini hanya untuk membahagiakan suaminya saja, Ibrahim alaihissalam. Namun tidak selang ya beberapa saat, ternyata Hajar itu mengandung. Lahirlah Ismail alaihissalam. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim itu berumur sudah tua, 80 lebih usianya. Lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Sarah melihat kelahiran Ismail, sebetulnya Sarah ini sama sekali tidak cemburu kepada kecantikan Hajar, orang dia memang wanita cantik juga. Namun semakin kesini ya, dia merasa ada beban di hatinya, di mana Hajar kok punya anak, sedangkan saya nggak punya. Akhirnya muncul rasa cemburu. Cemburu sekali lagi bukan karena kecantikannya, bukan karena Ibrahim lebih sayang kepada Hajar, bukan. Cuma cemburu kenapa dia punya anak, saya enggak gitu. Akhirnya dia bersumpah akan memotong 3 bagian Hajar. Yang dimaksud adalah memotong 2 telinganya dan hidungnya. Lihat, padahal dia wanita paling salihah. Jadi ibu harus takut ya ibu ya. Jangan, saya mau udah salihah nih. Enggak, ya. Kadang-kadang memang kita harus banyak belajar, harus banyak ngaji. Itu supaya kita senantiasa berada dalam ya kesalihan, dalam ketaatan. Karena Sarah pun juga wanita yang paling salihah pada saat itu ternyata tidak kuat ya ketika hal yang bersentuhan dengan perasaannya secara pribadi. Akhirnya apa yang terjadi? Ya dia mau menunaikan nadarnya, menunaikan sumpahnya. Ya, dia mau melakukan itu kepada Hajar, sehingga yang terjadi ya Nabi Ibrahim akhirnya membawa Hajar kemana? Ke Makkah. Itu adalah untuk menjauhkan antara Hajar dengan Sarah. Jadi beliau itu Nabi Ibrahim, makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Inna Ibrahim lahalimun awwah. Disebutkan beliau itu adalah halim. Halim itu sabar. Sabarnya sabar banget, dan gak pernah ingin membalas dendam,
Gak pernah punya kebencian kepada orang. Kalau orang itu salah, dia berusaha maafin. Itu Nabi Ibrahim. Sarah itu ya salah bagaimanapun, mau melukai Hajar, tapi enggak dikatakan kamu begini, enggak. Nabi Ibrahim itu justru mencari cara bagaimana supaya jauh saja gitu, ditinggalin aja. Ini juga sebagai pesan untuk kita, jika kita mendapatkan sesuatu yang gak enak buat kita rasakan, entah itu apa, saya juga pernah sampaikan, apapun, tetangga kita, di status WA, apapun itu, kalau itu adalah mengganggu kehidupan kita, kita nggak perlu balas, jauhi aja, blokir kalau perlu, udah aja, sudahi saja. Ya hidup kita biar tentram, ya biar tentram. Ya tentram itu ya dengan jauh dengan orang tersebut, kita gak mendengar lagi perkataan dia mau ngapain silakan, ya kan? Begitulah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Hajar, dan itu sempat dikejar oleh Sarah. Dikejar-kejar oleh Sarah. Ya. Sampai-sampai beliau harus memakai ikat pinggang Hajar itu, dan beliau memakai baju bukan baju seorang istri untuk seorang suami ya yang mulia begitu, istri seorang nabi, enggak, tapi beliau memakai baju pelayan, biar Hajar itu dengan secara tidak langsung mengatakan kepada Sarah, saya ini bukan sainganmu Sarah, bukan sainganmu, saya tuh enggak mau bersaing denganmu. Hajar juga wanita yang salihah. Nih lihat bajuku aja pakai baju pelayanmu, aku pelayanmu, gitu loh. Namun tetap aja karena cemburu, ya karena cemburu, jadi ingin menunaikan itu. Akhirnya memakai ikat pinggang, kemudian bajunya itu dibuat supaya langkahnya itu tersapu oleh bajunya supaya hilang jejaknya. Akhirnya jauh ibu dari Syam ke Makkah, Sesampainya di sana, itu ada di dalam surah Ibrahim. Ya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Di mana Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dengan putranya Ismail di sebuah padang pasir, tempat yang tandus, ya, kering, tidak ada apa-apa. Ditempatkanlah di sana sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim membawa satu kantong air dan juga perbekalan diberikan kepada Hajar. Udah itu beliau enggak ngomong apa-apa, balik. Enggak noleh Hajar. Hajar sampai ngejar Ibrahim. Ya Ibrahim, kenapa kamu tinggalkan kami di tempat ini? Enggak ada siapa-siapa di sini. Tapi Nabi Ibrahim enggak menjawab dan enggak menoleh terus, sampai dikejar terus ngomong itu. Gitu Bu ya. Karena kalau belum puas terus kan dikejarkan alasannya apa-apa. Tapi kalau cowok itu ya diem aja kayak enggak punya dosa. Ya kan, kayak enggak punya salah. Taib. Setelah itu akhirnya setelah putus asa Sarah, maksudnya putus asa dari bertanya dan juga enggak dijawab terus. Akhirnya Hajar mengatakan, Hajar mengatakan, Ibrahim, apakah engkau melakukan ini karena perintah Allah? Setelah itu Nabi Ibrahim berhenti. Baru dia menjawab, iya, aku melakukan ini karena perintah Allah. Maka setelah itu Hajar berhenti, ya, berhenti mengejar Ibrahim. Sadar, kalau begitu, kalau memang Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan aku di tempat ini, maka saya yakin dan tidak akan bertanya lagi kepadamu, karena saya yakin Allah pasti tidak akan melantarkan aku dan anakmu. Akhirnya Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanannya, dan ketika berada di suatu tempat yang lebih tinggi, dan ketika dia mengetahui bahwasanya Hajar tidak mengejarnya lagi, Nabi Ibrahim kemudian berbalik, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ya, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan kota ini kota yang aman. Ya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anakku dari menyembah berhala.
Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan anakku, ya, keturunanku di suatu tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana, di dekat rumahmu. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan mereka untuk menegakkan salat. Kemudian disebutkan lagi dalam potongan doa, waj'al afidatan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, jadikan hati manusia itu begitu rindu ke rumahmu itu. Itu berkat Nabi Ibrahim. Makanya ini adalah doa yang Allah ijabah kepada Nabi Ibrahim. Dan tidaklah setiap kita hari ini kecuali pasti kita rindu ke Baitullah. Betul tidak? Itu karena doa Nabi Ibrahim. Baik orang yang sudah umrah 1 kali ingin 2 kali ingin ketiga kali, yang sudah haji ingin kembali ke sana. Padahal ada apa sih di sana? Cuacanya lebih ekstrim daripada kita di sini. Memang ada pohon apa di sana? Panas di sana. Namun kenapa hati kita rindu? Karena Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika Hajar ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim, dia merasa yakin. Kemudian dia menyantap perbekalan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun hari demi hari perbekalannya habis, air pun habis. Setelah itu susu beliau pun, ya, Hajar itu karena terus dikonsumsi oleh Ismail, akhirnya mengering, tidak ada. Maka Ismail mulai rewel, nangis gitu, kejer gitu. Akhirnya Hajar ini sebagai ibu yang punya rasa kasih kepada anaknya, berusaha mencari yang bisa membantu beliau. Barangkali ada kafilah orang-orang yang datang gitu ya, yang lewat, yang mampir seperti itu, maka beliau lari ke Bukit Safa. Lari di sana. Nengok nggak ada. Tapi beliau yakin, meskipun nggak ada, kalau kita bukan udah. Ya kan? Nggak ada, udahlah putus asa. Enggak, kalau Hajar nggak ada. Sebetulnya para ibu kalau mengamati, saya nggak perlu sebutkan nanti rahasia kesalehannya, itu udah dapat dari poin-poin itu. Kenapa jadi orang yang soleh? Kenapa punya anak yang soleh? Ya coba perhatikan aja kisahnya. Hajar ini nggak putus asa karena yakin, begitu yakin. Di saat mana gak mungkin kan, pada waktu itu kan jauh sekali, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Tapi Hajar itu lari lagi ke bukit mana? Marwah. Lari di sana, nggak ada lagi. Wah, barangkali ada sekarang lewat di sana. Lari lagi ke Safa sampai 7 kali. Lihat, itu adalah bagaimana kesungguhan dan kesalihan Hajar. Apa? Bentuk yakin dan tawakalnya kepada Allah. Dia yakin gak mungkin Allah mentelantarkan dirinya, meskipun keadaan tidak mendukung beliau. Ya, sehingga ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan salah satu syariat kita, syariat umat Nabi Muhammad SAW, ketika haji atau umrah, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan sa'i bainas Safa wal Marwah dengan jumlah, dengan bilangan 7, sebagaimana Hajar melakukannya. Ketika sudah melakukan terakhir di Bukit Safa, maka tiba-tiba Hajar mendengar suara. Maka Hajar itu mulai, wah, gitu. Didengerin lagi suara itu, oh ya, semakin jelas. Ternyata adalah suara Jibril, malaikat Jibril. Dan Jibril itu mengait, ya, ditorehkan kakinya, disebutkan, ke pasir itu. Tiba-tiba keluar air. Maka Hajar itu langsung menujunya, ya. Kemudian Hajar itu langsung membuat bendungan gitu. Ya, kata Jibril pun dia bilang, enggak perlu kamu buat seperti itu. Gitu ya. Tapi disebutkan oleh para ulama, andaikan Hajar tidak membuat bendungan, pasti itu akan terus mengalir deras seperti itu. Dibuat oleh Hajar itu. Akhirnya, ya, Hajar dan Ismail mengkonsumsi air tersebut, yaitu air Zam-Zam. Tidak ada makanan lain, tidak ada minuman lain kecuali Zam-Zam. Dan itu cukup. Dan ibu coba aja, kalau ibu
ya dengan, dan kita harus yakin Zam-zam ini ya disebutkan bahwasanya ya akan apa ya, akan mengenyangkan orang yang meminumnya. Tidak perlu makan makanan lain, dengan air Zam-zam itu akan bertahan hidup. Ya, kalau orang kan tanpa makan minum saja kan, dengan air biasa itu nggak mungkin dia kuat, tapi dengan Zam-zam itu bisa kuat. Ya, itu ya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setelah itu tumbuh Nabi Ismail dan Hajar di sana di kota Makkah. Kemudian pada suatu ketika ada kafilah atau kabilah yang lewat, ya, yaitu Qahtan, ya, dan yang dari Yaman, dan itu adalah orang Arab asli, karena kan Ismail itu, Hajar itu bukan orang Arab, ya kan orang Irak, ya, orang Irak. Nabi Ibrahim itu adalah orang Irak, bukan orang Arab. Kesana datang orang-orang Arab, kemudian melihat burung-burung itu mengelilingi satu tempat begitu, dan mereka paham berarti di sana ada sumber air. Akhirnya dituju, ternyata benar, tapi di sana sudah ada Hajar dan Ismail. Akhirnya meminta izin, bolehkah kami tinggal di sini? Oh ya, silakan, boleh, asal kalian jangan menghak ini sumber air ini. Oh baik, kata mereka. Akhirnya Nabi Ismail itu belajar, dan Hajar itu belajar bahasa Arab kepada mereka, ya, orang Jurhum, belajar bahasa Arab kepada mereka, sampai Nabi Ismail itu menjadi orang yang sangat fasih, bahkan lebih fasih berbicara bahasa Arab daripada orang Arab itu sendiri, sehingga Nabi Ismail akhirnya menikah dengan salah satu wanita dari suku mereka, sehingga keturunan Nabi Ismail itu disebut musta'ribah, yaitu Arab campuran. Paham tidak? Arab campuran, musta'ribah. Karena orang Arab itu kan dibagi, ada orang Arab, ada yang sudah punah, yaitu kaum Ad dan kaum Tsamud, itu adalah orang Arab, tapi sudah punah, nggak ada, karena Allah siksa mereka, nggak ada yang tersisa. Ya, yang kedua ada musta'ribah, orang Arab asli itu, ya, dari Qahtan, orang Jurhum itu dari Yaman, negeri Sabah itu. Taib. Kemudian ada musta'ribah, yaitu Arab campuran, di antaranya dari Nabi Ismail itu, di mana Nabi kita adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita ya menyaksikan kisah tersebut, dan mungkin ada sedikit lagi, ya, saya teruskan kisahnya, di mana setelah menikah Nabi Ismail dengan salah satu wanita dari Jurhum ini, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam sesekali mengunjungi mereka. Dan ketika mengunjungi Nabi Ismail pada saat itu, namun pada saat itu sedang tidak ada, yang ada adalah perempuannya, yaitu wanitanya, istrinya Nabi Ismail. Kemudian ditanya, bagaimana kabar kamu, gitu kan? Dia bilang, pokoknya kita di sini sulit, ya. Saya nggak bisa makan, nggak gini. Dia malah mengeluh gitu. Nah, kemudian dia katakan, oh ya udahlah, nanti sampaikan ya kepada suamimu, nanti kalau datang suruh ganti itu kusen pintunya, katanya gitu. Akhirnya pulang Nabi Ibrahim. Pas datang Nabi Ismail mengatakan, dan karena tahu, oh ini kayaknya udah ada yang datang gitu. Akhirnya, siapa tadi yang ada datang ke sini? Ya, ada seorang paruh baya, katanya. Oh gitu. Dia bilang apa? Ya, dia menanyakan kabar saya, kemudian saya jawab seperti itu. Dia ada berpesan? Ya, ada pesan, katanya kamu suruh ganti kusen pintunya. Kata Ismail, itu adalah ayah saya, dan yang dimaksud mengganti kusen pintu adalah mengganti kamu. Saya harus menceraikan kamu. Wah, hari ini saya ceraikan kamu, pulang ke rumah kamu. Karena ini wahyu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian menikah lagi. Setelah menikah lagi, datang lagi Nabi Ibrahim dan bertanya kabarnya, bagaimana kabar kamu? Dan Nabi Ismail lagi nggak ada. Alhamdulillah Allah berikan karunia kepada saya. Dia bersyukur. Wah, Nabi Ibrahim senang, ya. Nah, setelah itu ya udah, pesan kepada suami kamu, pertahankan kusen pintunya. Ya udah,
pas pulang datang lagi Ismail bertanya kepada istrinya, cerita lagi, kemudian ketika disampaikan seperti itu adalah ayahku dan aku diperintahkan untuk mempertahankan kamu sebagai istri. Ya. Salihah. Tayyib. Nah, ini di luar kisah Nabi Ismail, kesalehan Nabi Ismail yang tentu saja nanti juga akan disebutkan. Para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengkaji apa rahasia kesalehan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka coba dengarkan ayat-ayat ini yang akan saya bacakan. Banyak sekali ayat yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya tadi ayat-ayat yang saya sebutkan lagi. Inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Nabi Ibrahim itu adalah orangnya sangat penyabar, tidak memiliki dendam, selalu memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Awwah, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan munib, selalu menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, wa inna min syi'atihi la Ibrahim, di antara golongan Nabi Nuh itu adalah Ibrahim. Ijja'a rabbahu biqalbin salim, dia datang kepada Allah Rabbnya dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, yang artinya telah ada bagi kalian uswatun hasanatun fi Ibrahim, suri tauladan yang baik di dalam diri Ibrahim. Allah juga menyebutkan inna Ibrahim kana ummah, Nabi Ibrahim itu adalah umat, yaitu suri tauladan yang harus diteladani oleh setiap orang. Ummah qanitan lillah, dia itu ibadah sama Allah, kokoh istiqomah, tidak pernah mundur sedikit pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifah, bersih agamanya, tidak ada kesyirikan, tidak menyekutukan Allah dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam apapun itu, hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim bukan orang-orang termasuk orang-orang yang musyrik. Kenapa demikian? Karena Yahudi dan Nasrani pun menjadikan Ibrahim itu adalah sebagai tauladan mereka. Makanya tidak ada nabi yang diakui oleh seluruh umat kecuali Nabi Ibrahim. Coba tanya Nasrani, siapa Ibrahim? Pasti Ibrahim adalah seorang Nasrani. Tanya Yahudi, siapa Ibrahim? Oh, dia adalah panutan kami, dia adalah seorang Yahudi. Iya enggak? Tanya seorang Muslim, tentu saja Nabi Ibrahim adalah kana hanifan muslima, seorang yang bersih agamanya, seorang Muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik menyekutukan Allah. Bahkan Allah bantah, ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya, Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, kata Allah dalam Al-Quran. Itu Ibrahim. Makanya pantas hari ini kita mengkaji tentang Ibrahim, tentang Nabiullah Ibrahim Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, karena sifat-sifat yang menyertai beliau. Dan saya dari ayat-ayat sekian yang saya baca, yang menginspirasi, karena saya sendiri sudah pernah mengkaji tentang artinya pembahasan tentang Nabi Ibrahim, rahasia kesalehan Nabi Ibrahim. Dan ketika saya membaca ayat wa may yarghabu an millati Ibrahim, wa may yarghabu an millati Ibrahim, disebutkan faqad safiha nafsah, ya, illa man safiha nafsah, tidaklah orang membenci agama Ibrahim kecuali dia adalah orang yang bodoh. Ya, Allah sebutkan illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya, kami sungguh benar-benar telah memilih Nabi Ibrahim di dunia, wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan dia kelak di akhirat termasuk orang-orang yang salih, kata Allah. Dan lihat kesalehan Ibrahim di sini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi Ibrahim bisa sampai kepada derajat sampai Khalilur Rahman? Ayat setelahnya yang saya anggap inilah jawaban daripada kajian kita, rahasia kesalehan Nabi Ibrahim. Idz qala lahu rabbuhu aslim, ketika Rabbnya yaitu Allah memerintahkan berserah dirilah kamu Ibrahim. Ya. Maka para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya di dalam ayat itu kalau satu perintah ada jeda, meskipun sangat sebentar, pasti ada huruf yang menjedanya. Biasanya waw,
atau fa, ya. Itu biasanya ada jeda. Ada jeda. Tapi Nabi Ibrahim ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam ayat itu sendiri itu tidak ada jeda. Idz qala lahu rabbuhu aslim, langsung jawabannya qala aslamtu li rabbil alamin. Enggak faqala aslamtu li rabbil alamin, atau dan kemudian dia berkata aku menyerahkan diriku. Sampai-sampai huruf pun itu tidak sanggup untuk memisahkan bagaimana cepatnya Nabi Ibrahim dalam menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Ayo, siapa yang suka mikir-mikir kalau ingin berbuat baik? Udah deh, kita itu enggak jauh, kita itu jauh, ya, susah mencapai hal tersebut. Enggak ada, beliau tuh mikir tuh enggak ada. Ketika diperintahkan aslim, ayo menyerahkan dirimu kepadaku, kata Allah, qala aslamtu li rabbil alamin. Ya, aku menyerahkan diriku kepada Rabb semesta alam. Langsung, makanya dalam tafsir disebutkan Al-Isra, bagaimana cepatnya beliau dalam menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini disebutkan wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ya, ketika Allah menguji beliau dengan beberapa kalimat. Maksud kalimat di sini adalah perintah dan larangan. Di antaranya beliau dakwah kepada ayahnya. Itu berat, yang akhirnya diusir. Ya, diusir, berdakwah pada kaumnya, akhirnya dibakar, terusir, bertemu dengan satu kaum lagi, diusir lagi, terus sampai beliau sendiri pernah berdebat dengan seorang raja Namrud. Nah, dengar kan, seorang raja Namrud itu raja yang pernah berkuasa di muka bumi ini selama 400 tahun. Selama 400 tahun. Nah, para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rahasia kesalehan Nabi Ibrahim. Beliau itu cepat di dalam menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau selama berpuluh-puluh tahun berdoa kepada Allah, meminta seorang anak. Dan beliau enggak pernah berputus asa. Sampai usia beliau 80 tahun itu enggak pernah dalam hatinya, kayaknya Allah enggak bakalan mengabulkan, saya sudah tua begini, istri saya juga sudah mandul. Kan mandul, dia katakan mandul kan, ajuzun aqim, ya, sudah mandul. Gimana punya anak? Gak pernah begitu. Terus berdoa kepada Allah, yang akhirnya Allah jawab. Doanya diberikan Nabi Ismail. Setelah itu dari kecil jarang ketemu, ya, pas ketika ketemu udah besar dan diperintahkan oleh Allah untuk membuat Ka'bah. Namun pada saat itu ketika Nabi Ibrahim tidur kemudian bangun, ya, beliau bermimpi, yang mimpinya itu adalah perintah untuk menyembelih Ismail. Dalam surah As-Saffat diabadikan, walamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Ketika sudah mulai dewasa, sudah alhamdulillah anakku ini udah besar. Jadi Nabi Ibrahim itu senang banget karena beliau udah tua, anaknya sudah mulai besar, udah bisa bantu. Di antaranya juga udah bangun Ka'bah gitu kan. Senang itu Nabi Ibrahim itu. Anaknya sudah dewasa, sudah tumbuh, bahkan ketika diajak, mau enggak bangun Ka'bah? Allah yang perintahkan, ayo Pak, ayo. Kata gitu, kata Nabi Ismail. Berdua itu, ya, bangun itu. Namun dalam mimpi dipanggil, Ismail sini. Inni ara fil manami anni azbahuk. Aku bermimpi. Apa mimpimu? Aku bermimpi menyembelih kamu. Wah, ya. Anni azbahuk. Fanzur madza tara. Nabi Ibrahim itu di sini, jeda di sini itu enggak sama sekali. Tapi tar dulu ya nak ya. Bapak pikirkan dulu, ini tuh bener apa enggak sih? Enggak gitu. Tapi Nabi Ibrahim udah yakin aja. Ini tuh mimpi. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman Nabi Ibrahim pengen kesiapan dari anaknya. Fanzur madza tara, gimana menurut kamu? Tapi ternyata jawabannya itu di luar ekspektasi, di luar dugaan. Langsung Nabi Isa mengatakan, ya abatif al-ma tu'mar. Ayahanda, ayahku, lakukan apa yang diperintahkan itu. Oh. Maka pada saat itu bukan sedih Nabi Ibrahim itu, justru semakin senang. Wah, berhasil saya mendidik anak ini. Berhasil anak ini ternyata anak soleh. Iya kan? Karena tahu Allah yang merintahkannya. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya dilakukanlah
ritual apa? Yaitu penyembelihan itu. Dilakukan ritual penyembelihan. Akhirnya Nabi Ibrahim mengasah pisaunya. Kemudian Ismail juga ya sudah siap berbaring di pembaringan. Ya, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dan Nabi Ibrahim itu dibaringkan di atas pelipisnya. Jadi enggak menghadap ke sini, enggak gini. Tapi ya di atas pelipisnya. Pertama, Nabi Ibrahim juga tetap ya seorang ayah, masih punya enggak tega sama anaknya. Tapi harus melakukan perintah ini. Supaya Ibrahim itu enggak ngelihat mukanya. Enggak ngelihat muka Ismail ketika disembelih. Gitu ya. Dan Nabi Ismail pun juga supaya tidak melihat kilatan pedang, kilatan pisaunya yang tajam ini. Ya, kalau seperti ini, kalau di pinggir begitu. Ya, falamma aslama, mereka sudah siap wa tallahu lil jabin, sudah dibaringkan di atas pelipisnya. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Kemudian setelah itu ada yang memanggil, "Hei Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, kamu telah membenarkan mimpimu." Ya. Akhirnya apa? Ya, setelah ini ternyata Ismail mah baik-baik saja, yang disembelih itu adalah seekor domba yang indah. Wa fadainahu bidzibhin azim, kata Allah, aku telah menggantinya dengan sembelihan yang sangat besar. Lihat, cerita yang disembelih adalah seekor domba. Inna kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami membalas orang-orang yang baik. Ini para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin menjadi sosok ibu yang bisa melahirkan anak-anaknya, Nabi Ismail, padahal mungkin dari sisi pendidikan bisa jadi secara lahir kita yang udah maksimal, nyekolahin anak, nganter anak, ngasih bekal, ngasih jajan, semua dikasih. Nabi Ibrahim cuma dikasih satu kantong air sama kanan, udah Hajar sama anaknya Ismail udah ditinggalin. Kita kan enggak. Namun kenapa Nabi Ismail bisa sesaleh itu, sedangkan kita sulit sekali. Bahkan untuk hal-hal yang padahal, ibu mau nyembelih kamu ya, sialan, wah kan begitu. Kan enggak, ini nyuruh cuma ke warung kalau apa, enggak mau anak-anak kita itu. Ada apa ini? Ada apa? Maka jawabannya, ketika kita menyaksikan bagaimana Nabi Ibrahim itu apa sih usahanya itu. Namun ada usaha yang lebih besar dari apa yang telah kita lakukan selama ini kepada anak-anak kita. Apa itu? Satu, Nabi Ibrahim gak pernah lepas dari doa. Coba kumpulkan doa-doa Nabi Ibrahim, banyak sekali di dalam Al-Quran. Doa. Ya, Rabbana, ya, innana na'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'. Kami mengetahui, ya, bahwasanya tidak ada yang tersembunyi, atau engkau itu mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang nampak. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah di langit dan di bumi. Itu keyakinan Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim juga mengatakan, ya, Rabbi ja'alni muqimas salata wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan anakku menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Ya. Rabbi ja'alni muqimas salata wa min dzurriyyati. Dalam doa lain setelahnya, Rabbana ighfirli wa liwalidayya, didoakan, beliau berdoa untuknya, untuk orang tuanya, walil mu'minin, dan juga kaum mukminin beliau mendoakan. Beliau berdoa lagi supaya Makkah dijadikan tempat yang aman, diberikan rezeki yang melimpah. Hari ini padahal negaranya ya pasir semuanya, tapi jadi negara kaya ya. Dari mana itu? Karena doa siapa itu? Ya. Banyak doa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dirinya, untuk keturunannya. Ternyata ini. Ya, kita berapa kali sih kita ngedoain anak-anak kita dalam sehari, ada nggak? Ayo. Padahal aset kita. Makanya, susah. Nabi Ibrahim itu memang adalah sosok yang betul-betul menyerahkan diri kepada Allah, bergantung kepada Allah. Semua yang dia lihat itu
tahu bahwasanya ini adalah atas izin Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin beliau dapat mensolehkan anaknya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memiliki hati anak-anak kita itu. Allah yang telah menciptakan mereka, Allah yang telah menciptakan hati mereka, Allah yang mengetahui segala-galanya tentang mereka. Maka kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita yang membiayai mereka, mendidik mereka, menyekolahkan mereka, memberikan uang jajan, memberikan uang makan, semuanya. Namun itu hanya sebagai ikhtiar kita sebagai makhluk yang lemah. Adapun hasil, maka ketika kita sudah melakukan itu semuanya, kita katakan, ya Allah, ini aku hanyalah berikhtiar. Tidak mungkin ikhtiar membuahkan hasil kecuali dengan taufikmu, dengan izinmu. Maka serahkan kepada Allah itu anak kita itu. Pernah nggak gitu? Nih kita sendiri atau kita siapapun itu, seorang ustadz, seorang apa, ya harus tahu dia. Meskipun ayahnya berilmu, misalkan ibunya berilmu, tahu ilmu, tapi harus yakinnya bahwasanya ilmu saya, ilmu ibunya sepintar apapun tidak bisa mensolehkan anaknya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah yang mampu mensolehkan anak-anak kita, minta sama Allah. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya, selalu terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya. Makanya Allah munib, menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibunya Hajar dengan ketawakalannya, tidak banyak mengeluh, tidak mencela suaminya, yang akhirnya Allah jadikan hadiah ya terbaik bagi mereka, yaitu seorang anak yang saleh. Yang Allah jadikan dalam surah Maryam dikatakan ya Allah jadikan kedua-duanya adalah seorang nabi. Ya, seorang nabi, yaitu siapa? Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Nah, kalau Ishak ini anaknya Sarah. Sarah itu pada akhirnya punya anak. Ya. Namun ya lebih duluan Hajar yang punya anak itu. Itu pun juga kisah Sarah punya anak itu sangat mengagetkan ya. Ya, baca saya dalam Al-Qur'an di banyak Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Tamu tersebut beliau tidak tahu karena orang asing. Kayaknya ini bukan orang sini, berarti ini orang asing. Tapi Nabi Ibrahim tetap aja menjamunya. Ayo masuk. Kemudian ke belakang punya apa? Ada sapi. Langsung disembelih itu sapi itu. Kalau kita nggak pikir-pikir, wah janganlah kalau sapi, ya kan? Itu aja. Ayam, oh jangan, telurnya aja. Nah gitu kan. Kita masih mikir, Nabi Ibrahim enggak. Sapi itu disembelih, biijlin samin, sapi gemuk disodorkan. Ayo silakan makan. Ya. Tapi mereka tidak menyentuh sama sekali. Setelah tahu mereka tidak menyentuh sama sekali, baru curiga Nabi Ibrahim, mulai ketakutan Nabi Ibrahim. Ya kan, ketakutan ini kayaknya bukan manusia. Dan benar mereka adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan membinasakan kota atau kaum Nabi Lut. Namun mampir dulu kepada Nabi Ibrahim yang berjarak beberapa kilometer pada saat itu. Dan salah satu isi dari pembicaraan itu di mana mereka mengabarkan bahwasanya Ibrahim, ya kami mengabarkan pada kamu akan memberikan anak yang alim, anak yang cerdas ya. Istrinya di belakang nguping, ya kan? Maka kaget dalam Al-Quran, fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun hakim, sampai menepuk-nepuk pintu pipinya. Hah, beneran ini. Wah, sampai histeris gitu, sampai kagetnya gitu. Itu Sarah. Ya, Sarah akhirnya benar punya anak Ishak, dan dua-duanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang nabi. Maka pelajaran yang sangat penting bagi kita, terutama di zaman ini, di mana ya kita udah berusaha mendidik anak, tapi lingkungan itu yang luar biasa, ya hampir-hampir ya. Apa kira-kira usaha kita hari ini? Ya kita jujur saja, kita lemah hari ini mendidik anak-anak kita, ya kan? Supaya mereka mau sholat, supaya mereka punya akhlak kepada orang tua, kepada gurunya, kepada tetangga, supaya bahasa mereka bagus, bukan kata-kata kotor atau kata-kata binatang. Kira-kira apa ibu? Ya pertama kita akui kelemahan kita. Yang kedua, contoh Nabi Ibrahim. Perbaiki diri kita. Ya, ayahnya
yang diminta untuk perbaiki diri, ya, bukan hanya sekedar terus saja ngomelin anaknya, ya kan? Kita dan ayahnya kemudian bekerja sama, yuk kita berdoa, doa terus, doa. Dan contoh Nabi Ibrahim, wah, Ustaz, saya udah pernah berdoa, Ustaz, berapa lama? Ya ada sebulan, tapi Ustaz gak ada perubahan. Akhirnya doa lagi enggak? Ya enggak, soalnya enggak ada perubahan. Nabi Ibrahim berpuluh-puluh tahun berdoanya. Dan kalau ada perasaan, kayaknya ini kok enggak dikunjung, itu langsung buang. Pokoknya doa. Sekali lagi, karena kita sudah betul-betul pasrah bahwasanya usaha kita itu sangat minim sekali, bahkan usaha kita tidak mungkin Allah sampaikan kepada apa yang kita inginkan, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari rahasia kesalehan Nabi Ibrahim itu seperti itu. Ya, dan tentu saja banyak ayat-ayat lagi yang belum kita bahas sebetulnya. Ya, yang menunjukkan kepada betapa salihnya Nabi Ibrahim dan bagaimana Allah bisa memberikan cermin, ya, satu keluarga yang Allah tumbuhkan di dalam ketaatan. Ternyata itu ada peran dari ayahnya yang paling penting, kemudian juga peran dari ibunya, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada keduanya seorang putra yang saleh. Dan itu juga bukan hanya kisah Nabi Ibrahim saja. Di dalam surah Al-Kahfi juga demikian. Allah menjaga seorang anak, bahkan menjaga hartanya, ya. Dan dibangun oleh dibangun oleh siapa? Oleh Nabi Khidir dan juga Nabi Musa. Itu karena disebutkan dalam ayatnya, karena kedua orang tuanya dahulu adalah orang yang saleh, sehingga Allah jaga anak-anak. Itu ya. Baik, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan atau bagaimana? Ya, silakan sebelum ditutup. Masya Allah ya Bu ya. Jadi kenapa kisah ini kita angkat, karena kita sudah akan memasuki bulan Zulhijjah Ibu ya, yang kisah itu begitu fenomenal gitu ya Bu ya. Dan sebetulnya apa sih yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di zaman ini gitu, di akhir zaman ini, untuk kita khususnya keluarga kita dan juga putra putri kita. Banyak di antara para orang tua yang lelah menyerah dengan kondisi putra putrinya gitu, dengan pergaulannya hari ini. Maka kita angkat kisah ini Ibu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran Ibu ya, meskipun sangat singkat. Padahal ini bisa dilanjut Ustaz ya, mungkin sebetulnya Ustaz di bapak-bapak rutin Ibu ya, cuman kita dari awal juz gitu inginnya di ibu-ibu tuh apa sirahnya aja gitu Ustaz, tapi kita nanti akan musyawarah dulu yang untuk di Selasa keberapa gitu ya. Masih ada sedikit waktu, barangkali ada yang ingin ditanyakan Ibu, maka silakan. Ya, mangga Ibu. Assalamualaikum. Iya, baik. Nah, ini tidak terlepas daripada peran media sosial yang meracuni anak-anak kita. Ya, kalau dulu mungkin nggak sampai seperti itu, karena dulu nggak ada media. Kalau sekarang kan memang anak baru usia 2 tahun juga sudah terbiasa lihat handphone ya, terbiasa. Ya, saya bukan membicarakan orang lain, membicarakan anak saya sendiri. Ya kan? Kadang-kadang ya begitu susahnya. Ketika kita punya prinsip, seorang orang tua saya misalkan, kadang-kadang istri yang kadang tidak paham. Kita sudah punya prinsip, kadang-kadang neneknya. Begitulah. Sehingga memang dalam hidup ini kita harus punya sikap yang tegas. Walaupun itu akan dipandang oleh orang lain apa gitu, seperti apa gitu ya. Maksudnya keluar dari keumuman. Keluar dari keumuman orang lain, ya. Padahal cuma gitu doang, cuma gini doang, cuma gitu doang. Ya karena itu kejahilan.
ya, kejahilan. Padahal sangat bahaya sekali media sosial itu, sehingga dampaknya seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Berani. Anak kita nangis minta handphone apa, ya udah, jangan dikasih, ya, atau dibatasi bagaimanapun caranya. Ketika main, padahal anak kita itu pengen main sama temennya, tahu temennya itu adalah teman-teman yang buruk, ya, yang suka ngomongnya kasar seperti itu, jangan dikasih main. Lebih baik ya udah main aja sama orang tua, dibawa kemana main gitu. Kita korbankan waktu kita gitu. Ya begitu. Ya kalau saya ya begitu. Ya udah main sama saya gitu. Ya main balon, main apa? Walaupun saya mungkin ya saya ikut main ya gitu. Ya kan nggak apa-apa kan Ustadz ikut main begitu. Ya apa kan gitu. Jadi mengalihkan mereka, ya, memberikan, apalagi yang punya, yang Allah kasih karunia, ya udah kasih permainan. Dan memang butuh permainan itu. Dalilnya apa? Mungkin para ibu tahu kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf itu sama saudara-saudaranya diajak main kemana? Ke hutan main. Itu anak Nabi loh. Kita nggak boleh main anak-anak kita. Itu anak Nabi, main mereka itu. Tapi permainannya ini. Jadi terlepas ya dari itu, ya tetap pengawasan orang tua. Jadi tadi ya mungkin kalau bisa disimpulkan, salah satu hal yang paling ini dalam diri Nabi Ibrahim itu adalah pengorbanan, ya. Benar nggak? Pengorbanan diri beliau rela untuk dimasukkan ke api, pokoknya istrinya juga, pokoknya segala pengorbanan. Semakin terus keimanannya naik, Allah uji terus. Ya, jadi pengorbanan juga sama. Nah, kita juga akan berkorban insyaallah, ya, mudah-mudahan diberikan rezeki. Itu salah satu bentuk daripada pengorbanan Nabi Ibrahim, ya, sehingga sampai kepada umat ini gitu, ya, ada ibadah kurban, itu salah satunya begitu. Itu ibu, ya. Jadi memang anak-anak kita itu bagaimanapun, ya, kita harus ada keberanian dan juga ayahnya, ya, di dalam membatasi pergaulan mereka. Mau mereka nangis, mau mereka apa, udah, karena dampak negatifnya kita sendiri nanti yang akan merasakannya. Setelah dia mulai besar, mulai terbiasa melawan, ya, kemudian dia tahu kalau orang tuanya itu dari dulu juga kalah gitu sama dia. Udah terbentuk dalam dirinya itu orang tua itu pasti kalah sama dia gitu. Dengan apapun itu, ya kita jangan kalah sama mereka. Dan pelajarannya, tidak semua kasih sayang kita kepada anak-anak kita itu harus ditampakkan. Paham tidak? Harus ditampakkan, tidak semuanya. Karena kalau ditampakkan seluruh kasih sayang kita, padahal kita sayang kepada dia, ketika dia minta mainan, ya, yang berlebihan gitu, ya pasti kita sayang kan selama kita punya uang. Tapi kita tidak menampakkannya, artinya kita tidak akhirnya menuruti keinginannya, padahal kita sayang kepada anaknya. Walau biarkan dia nangis, biarkan dia ini, biar dia tahu gitu. Tidak semuanya harus kita tampakkan seperti itu. Nanti dia menjadi pribadi yang nurut insyaallah, bukan pribadi yang melawan kita, ya. Allahu a'lam. Ya, untuk kasus-kasus yang Ibu ceritakan itu, ya, memang itu butuh kerja kolektif, Ibu, ya, karena ini kasusnya misalkan menyangkut anak orang lain gitu, Ustaz, yang kita menyaksikan gitu pemandangan itu. Jadi kita harus bagaimana gitu, ya, memang. Baik. Kadang-kadang kita mungkin malu, ya, nggak berani, ya, atau gimana? Kadang-kadang malah jadi dilawan gitu. Mereka kan kadang-kadang dalam keadaan. Ini usia berapa? Usia berapa? Usia kayak gitu. Iya. Harusnya itu diinikan oleh pemerintah setepatnya lah gitu, RT RW gitu, harus ada berani gitu, ya. Iya. Memang betul ada kerjasama, apalagi kalau dalam satu komplek, ya, itu lebih terstruktur daripada mungkin di tempat saya itu kan kampung gitu, ya, seperti itu diinikan. Dan insya Allah ibu itu berpahala ketika kita punya keinginan, niat gitu, ayo kita ke Pak RW, ayo kita ke Pak RT gitu, ya. Nah, kalau ada mendapatkan begini, ya ditakut-takuti aja, ya. Atau bagaimana, insya Allah itu berpahala dalam rangka kita memperbaiki akhlak anak-anak kita. Soalnya kalau kita hadapi sendiri-sendiri itu membahayakan jiwa, Ustaz, karena kadang-kadang anak ini dalam keadaan yang nggak sadar, terpengaruh obat atau minuman kadang-kadang begitu. Jadi memang kerja kolektif itu harus dari kitanya itu sungguh-sungguh ingin lingkungan kita baik gitu. Nah, kita kerja sama-sama aparat RT RW gitu. Jadi harus paham semua. Dan yang tadi Ibu doa, ya, yang tadi
tadi Ustaz sampaikan bahwa Nabi Ibrahim itu begitu banyak mengajarkan kita tentang doa-doa, terutama di ayat 37 itu Ibu nanti bisa baca di rumah ya. Bagaimana Nabi Ibrahim ini mendoakan putranya ini, mendoakan keturunannya itu begitu detailnya. Nah kadang-kadang kita tuh untuk berdoa padahal diuji dengan anak yang kurang nurut, agak bandel, tapi doanya tuh seadanya gitu ya. Tapi kalau Nabi Ibrahim tuh Masya Allah Ibu, doanya begitu rinci gitu. Aku menitipkan keturunanku di lembah yang disebutkan sama beliau, kemudian keperluan beliau apa disebutkan gitu Ibu. Jadi kita harus mulai belajar mendoakan anak atau suami pasangan kita itu dengan doa yang sangat detail gitu. Apa sih yang kita inginkan dari Allah gitu. Jadi nanti Ibu bisa baca 35-37 itu bagaimana Nabi Ibrahim itu berdoakan untuk anak keturunannya. Nah Ibu belum puas sebetulnya ya, tapi waktu yang membatasi kita. Ustaz ditutup doa ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.